Salam, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Digital Preaching GKI bersama saya Pendeta Agus Widya Cahyadi yang bertugas di Resort GKI Tewa. Sebelum kita membaca dan merenungkan dari kitab Ayub pasal 40 ayat 1-9, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memperlengkapi hamba-Mu dalam menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan perikop Tuhan menantang Ayub. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah gelora murkamu. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau jika tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Ada sebuah ilustrasi cerita, sepasang kakek dan nenek pergi belanja ke sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara, "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotornya melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, aku berteriak. Tetapi orang itu berkata belum. Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. Stop, teriakku sekali lagi. Tapi orang ini masih meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian panas. Panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, belum. Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, ia mulai mewarnai aku dan asapnya begitu memualkan. Aku berteriak lagi, stop. Lalu ia mengambil aku lagi dan memasukkan aku ke perapian lebih panas dari sebelumnya. Tolong hentikan penyiksaan ini. Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya, tapi orang ini seakan tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, ia mengangkatku dan menempatkan aku di dekat kaca. Aku melihat diriku dan aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala aku lihat diriku. Dan ia berkata, "Dapatkah kau membentuk dirimu sendiri hingga seperti ini?" Cerita di atas tadi mengingatkan kita kembali kepada proses Allah dalam kehidupan setiap orang yang ingin dipakainya.
Kita bisa membaca kisah Ayub dalam kitab ini. Setelah Ayub mengalami berbagai proses yang terjadi dalam kehidupannya, di mana Allah tidak segan-segan menggembleng dan memurnikan orang-orang yang dipilihnya. Bila Allah hendak menggembleng seseorang, bakar semangatnya dan menjadikannya terlatih. Bila Allah hendak membentuk seseorang untuk dapat memahami proses tersebut dengan kalimat-kalimat tantangan, sehingga seluruh dunia heran dan kagum sekali. Perhatikan caranya, perhatikan jalannya. Dialog antara Tuhan dengan Ayub. Tuhan dengan menjawab dengan suara menggelegar, "Siapakah kamu, Ayub, sehingga berani berbicara tentang hal-hal yang tidak kau ketahui? Apakah kamu dapat memahami penciptaan alam dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya?" Ayub terdiam, dalam benaknya yang mulai mengingat betapa kecilnya dia dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan kembali dengan, "Cobalah lihat ciptaanku. Apakah kamu dapat mengatur lautan dan apakah kamu dapat menciptakan binatang yang melata atau terbang?" Inilah tantangan untuk Ayub dapat memahami dan merenungkan kekuatan Tuhan. Bagaimana Allah dengan tidak segan-segan menyempurnakan orang yang dipilihnya. Bagaimana ia menempa dan melukai, membongkar habis-habisan dan mengubahnya bagai penjunan membentuk tanah liat, menurut maksud yang hanya dapat dimengerti olehnya. Sementara hati terluka itu menangis, menjerit, dan tangannya terulur memohon pertolongannya. Di dunia kita saat ini banyak orang mengalami kesulitan yang membuat kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita mungkin merasa kehilangan, sakit, atau ketidakadilan yang membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Dalam konteks ini, tantangan Tuhan kepada Ayub mengajak kita untuk memahami bahwa hidup ini tidak selalu mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan kita. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi Dia mengingatkan kita akan kebesarannya, bagaimana rencananya seringkali melampaui pemahaman kita. Ketika kita merasa terjebak dalam kesedihan dan ketidakadilan, kita diundang untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Kita belajar dari Ayub yang awalnya ia meragukan Tuhan dan itu terbukti dari keluhannya. Tetapi kemudian ia mulai memahami bahwa meskipun ia tidak memiliki semua jawaban, Tuhan selalu ada dan mengatur segala sesuatu dengan penuh kasih. Dan dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, kita diajak untuk mempercayai bahwa ada maksud Tuhan yang lebih besar dari setiap ujian yang kita hadapi. Dan dengan cara ini kita belajar untuk melepaskan beban yang kita pikul dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena kita tahu Sang Pencipta kita tahu lebih baik daripada kita. Lihatlah bagaimana Allah membentuknya. Dan juga melalui kata-kata tantangannya, bagaimana Allah memakai orang-orang pilihannya dan menyiapkannya sesuai dengan tujuan ilahi. Setiap perbuatan Allah memperlengkapi kita agar kita dapat memancarkan kemuliaannya. Tuhan tahu benar apa yang diperbuatnya. Jadi, selamat menikmati proses yang Tuhan berikan bagi Anda dan bagi saya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mulai yang senantiasa menyertai dan menuntun langkah kami di hari ini dan di setiap waktu dalam kehidupan kami. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diberkati dan menjadi berkat.